Inna ad-dina indallahil Islam. Ada kabar bahwasanya jasad Syekh Fulan masih utuh, terus banyak orang-orang salafi yang tobat. Ini kabar dari mana seperti ini? Ya akhi, kabar-kabar harus banyak orang. Antum lihat sumber kabar antum dari media sosial, itu tidak? Media sosial itu apakah thiqah? Ya, terlalu banyak kabar yang tidak benar. Apalagi terhadap Arab Saudi, banyak sekali kabar yang menyerang Arab Saudi dan tidak benar. Dan banyak contohnya. Saya contohkan saja seperti waktu baru-baru beberapa tahun yang lalu, tatkala diumumkan bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan Masjid Nabawi. Dan ini sekarang dikerjakan. Ini kan berarti luar biasa khidmah dan servis pelayanan Arab Saudi terhadap kaum muslimin. Sampai dikeluarkan uang yang begitu banyak untuk melebarkan Masjid Nabawi. Uangnya banyak, perlu diperlukan, mendatangkan pekerja dari luar, melebarkan Masjid Nabawi. Datang sebagian orang-orang yang sesat membuat isu bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan memindahkan Masjid Nabawi. Isu ini dimakan oleh masyarakat kita. Banyak orang mencaci maki Arab Saudi. Padahal cuma isu. Namun dibenarkan, sumber beritanya di mana? Tidak ada jelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tidak melihat kebaikan Arab Saudi sehingga kemudian terpindahkan kepada keburukan Arab Saudi yang tidak ada. Akhirnya orang lupa bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan masjid, itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin. Itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin, terlupakan gara-gara isu yang tidak benar bahwasanya kuburan Nabi akan dibangkitkan. Dipindahkan. Ini adalah kedustaan. Contoh seperti mereka mengatakan ada orang Wahabi yang naik di atas kubah Nabi SAW ingin menghancurkan kubah. Tahu-tahu kena storm, akhirnya hangus dan tetap aja ada di atas apa? Kubah hijau. Ini enggak benar. Ente lihat sini orang Madinah saja enggak ada yang tahu. Orang Jawa kok tahu atau orang Indonesia kok tahu? Dari mana seperti orang Sleman tahu. Orang Madinah aja enggak ada yang tahu. Ya akhi, kalaupun ada orang kebakar, ini semuanya bikin cerita sedikit untuk menghilangkan semua dalil. Contoh seperti ada orang mengatakan, saya pergi berdakwah, saya tinggalkan istri saya, tidak kasih makan, tidak kasih minum, tahu-tahu saya suruh masak panci dengan isinya batu, tahu-tahu dibuka isinya jadi nasi. Sehingga dalil tentang suruh bekerja hilang semua. Dalil tentang untuk bertawakal untuk hilang semua gara-gara satu cerita yang enggak jelas dari mana ceritanya. Yang anaknya kelaparan, istrinya sakit harus diperhatikan, hilang semua. Sekarang orang bikin dalil seperti ini untuk menjatuhkan misalnya salafi, katakan ada orang salafi naik kubah ingin hancurkan kubah kena storm. Emang pemerintah izinkan mau hancurkan kubah pakai pahat begini? Ngapain untuk? Apa enggak, kalau itu sudah ditangkap polisi. Enggak perlu halilintar dari langit. Kemudian kalaupun dia terbakar kena halilintar, ngapain dibiarkan terus di atas? Apakah keluarganya enggak nyari? Logikanya di mana? Sedangkan Abu Jahal saja meninggal dikuburkan oleh Nabi. Abu Jahal yang Fir'aun umat ini. Ini ada orang kena petir. Emang kalau kena petir kemudian berarti mati buruk? Kan belum tentu. Mana dalilnya? Orang kebakaran, bukankah di antara mati syahid terbakar itu tidak? Jadi orang bikin cerita seperti itu akhirnya buyar semuanya. Saya juga pernah dikirim videonya masih ada sini. Coba satu orang saya nontonkan. Pak Jendra aja saya nonton. Ini video cerita tentang orang ISIS yang katanya mati dalam kondisi tertawa. Benar ini videonya. Saya sering dibantah. Saya lagi bantah tentang masalah takfir. Ustaz, antum jangan banyak ngomong. Nih, buktinya orang ISIS mati dalam kondisi apa? Tertawa. Saya kasih cerita sama teman saya yang tadi, Thohir White, orang Amerika, yang punya disertasi tentang ahli tauhid salafi dari kalangan apa? Nasara. Dia bilang, ya Firanda, banyak juga pendeta yang mati tertawa. Gimana terus buyar agama kita gara-gara ada pendeta mati apa? Tersenyum, misalnya ada orang kafir mati. Banyak sana orang mati tersenyum, bisa jadi. Terus ya antum lihat ya. Ternyata itu cuma sandiwara. Antum lihat ya. Dia belum mati, dia bergaya aja begini. Di foto. Ada videonya, kebongkar videonya. Bentar. Nanti antum tanya sama ya kan? Dia praktik. Sudah foto belum? Sudah, oleh dia bangun lagi. Jadi penuh darah semua itu ternyata cuma drama. Nah, orang bikin cerita seperti ini supaya dalil semuanya buyar. Ente menyebutkan dalil enggak boleh buyar. Buktinya ada yang apa? Meninggal. Pantu tidak lihat di Arab Saudi juga banyak orang meninggal mati syahid. Wahabi yang meninggal mati syahid, Wahabi yang meninggal dalam kondisi senyum, Wahabi yang meninggal sambil tangannya begini. Terus itu dikemanakan semua itu. Sehingga dengan cerita seperti ini kita kayaknya dalil enggak pakai lagi. Ini enggak benar. Seperti sekarang kisah ini, katanya ada seorang syekh jasadnya ditemukan.
setelah berapa tahun meninggal dan saya bilang, mana buktinya? Di Arab Saudi itu kalau jasad meninggal tidak boleh dibongkar kecuali setelah 11 tahun kalau nggak salah. Ini baru berapa tahun meninggal katanya sudah dibongkar, tidak jadi dibongkar. Ngapain juga dibongkar? Katanya waktu dibongkar jasad masih utuh, akhirnya ditutup kembali. Ngapain dibongkar? Nggak boleh sembarang bongkar jasad di Arab Saudi. Dan itu pun belum 11 tahun. Akhirnya buat cerita katanya banyak salafi yang taubat. Dari mana? Gara-gara cerita sebegini, kemudian dalil semuanya terbuang. Ya. Kemana dalil tadi yang kita bacakan? Oleh karenanya para hadirin, ya, ingat cerita-cerita itu, ya, dicek kebenarannya, media sosialnya mana, sumbernya dari mana. Apakah ada media sosial yang sikoh? Ada? Yang sudah diperiksa secara jarah wa ta'dil? Ada? Mana semua berita yang dipercayai? Abdillah Muslim Store menyediakan gamis syar'i ikhwan dan akhwat, sirwal, buku-buku sunnah, dan herbal. Kunjungi gerai kami di Jalan Tentara Pelajar RT 04 RW 08 atau depan MTS Negeri 1 Kota Kebumen. Jangan lupa kunjungi selalu Abdillah Muslim Store.